Hai Besti, kamu siap untuk masuk dalam situasi beda budaya? Jika kamu punya cita-cita untuk keluar dari zona nyamanmu dan mau eksis dalam interaksi sosial beda budaya, yuk kita simak 9 materi tentang berkomunikasi antar budaya. Beda budaya? Siapa takut? Pada podcast ke-6 ini, kita bakal membahas dan berdiskusi mengenai kolektivistik, individualistik, dan polikronik, monokronik. Apa itu ya? Yuk, langsung aja deh kita masuk ke seksi diskusi ya. Kita akan berdiskusi dengan 3 bestie keren kita, yaitu Roro, Sonia, dan Frisilia. Jangan lupa di like dan subscribe podcast ini. Terima kasih. Halo Besti, gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat selalu ya. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang individualistik, kolektivistik, monokronik, dan polikronik. Oke, sebelum kita bahas materi tersebut, aku akan kenalin kedua teman aku nih yang cantik-cantik. Mungkin mulai dari yang pakai baju pink kali ya. Halo, aku Sonia. Aku Iren. Oke, jadi sebelum kita bahas lagi lebih dalam tentang budaya individualistik, aku mau nanya nih ke Sonia, apa sih yang kamu ketahui tentang budaya individualistik? Oke, kalau yang aku baca ya menurut Hans, jadi individualistik itu kecenderungan untuk mementingkan kepentingan sendiri dibanding kelompok. Oh, jadi dia orangnya itu lebih mementingkan diri sendiri. Gak juga sih. Oke. Barusan apa aja sih ciri-ciri dari individualistik itu? Kalau ciri-cirinya tuh biasanya berfokus pada individu, dia juga independen, terus tugasnya mendominasi hubungan dan ketaatan sosial melalui rasa bersalah. Oke, berarti dia lebih independen banget orangnya. Baru gimana pendapat kamu tentang orang yang individualis sehingga dia mengerjakan banyak hal sendiri dan cenderung antisosial atau bisa dibilang dia introvert? Kalau menurut aku keren sih, justru aku ngefans ya sama orang kayak gitu karena dia bisa ngerjain segala sesuatunya sendiri dan gak bergantung sama orang lain, jadi minim drama juga karena ya di sekarang ini tuh kita emang harus bisa kayak gitu nggak sih, karena kalau kita berharap sama orang ya kita kedepannya nggak akan bisa ngapain karena kan people come and go juga ya. People come and go. Jadi aku pengen sih sebenarnya lagi belajar juga untuk jadi orang yang bikin individual, tapi nggak sampai antisosial juga. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan ya kita tetap tolong, individualis tapi tetap punya empati dan simpati. Oke, baru nih, kalau tadi kita ngomongin tentang individualistik, pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya kolektivistik. Menurut kamu, dari sumber-sumber yang udah kamu baca, kolektivistik itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau menurut aku dan buku-buku yang udah aku baca ya dari buku Samovar, jadi itu di situ dijelasin kalau kolektivistik atau kolektivisme itu merupakan budaya yang dimana penekanannya itu pada kepentingan kelompoknya, bukan kepentingan pribadi. Jadi tuh seseorang yang menganut budaya ini, mereka akan menekankan lebih ke kepentingan kelompok, kepentingan publik, dan juga
keharmonisan kelompok gitu. Dan untuk kalian tahu nih Bes, jadi seseorang yang menganut budaya ini juga biasanya mereka akan menyetujui seluruh keputusan kelompoknya gitu. Soalnya orang-orang yang ada di budaya apa sih yang menganut sifat kolektivisme ini, dia itu tuh kayak cenderung menghindari suatu konflik gitu loh. Jadi orang yang kolektivistik ini tuh dia lebih mementingkan kelompok dibanding dirinya dia sendiri ya. Iya betul, soalnya pernyataan itu juga sesuai menurut Wi dan Triandis. Jadi disebutkan kalau seseorang yang punya sifat kolektivistik ini akan lebih menghargai pendapat anggota kelompoknya gitu. Oke. Baru contoh budaya kolektivistik ini dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Mungkin kayak gini sih, kayak contoh sederhana tuh misalnya di kelompok belajar nih pasti kan ada kayak kita tuh saling berbagi pendapat untuk mencapai suatu keputusan kan. Nah jadi tuh misalnya udah nih ditemukan apa sih kayak udah mencapai keputusan salah satu keputusan yang diambil dari salah satu anggota kelompoknya gitu. Tapi ada salah satu orang yang nggak setuju sama keputusan tersebut atau nggak sesuai sama keinginan apa sih ya maksudnya nggak sesuai keinginan terhadap keputusannya itu. Nah orang itu tuh akan cenderung kayak ya udah ngikutin aja gitu. Jadi dia lebih apa sih namanya kayak mementingkan kepentingan kelompoknya gitu daripada egois sendiri nanti malah berkonflik kan ya gitu sih Jadi contohnya. dia lebih mendengarkan banyak pendapat orang Iya dibanding betul dirinya dia kayak gitu. sendiri. Sebenarnya orang yang kolektivisme ini tuh bisa dibilang cukup bagus karena dia bukan orang yang mau egois dan dia mementingkan kelompok. Tapi di sisi lain juga orang yang kolektivisme ini tuh kayak lebih kasihan gak sih sama dirinya dia sendiri karena dia tuh yang harus selalu mengalah kan. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, Bes, sesaat lagi kita akan masuk di segmen 2. Jadi jangan kemana-mana ya, Besti. Halo Besti, kembali lagi di segmen 2. Jadi segmen 2 ini tuh lumayan cukup lebih menarik daripada segmen 1 tadi. Oke, tadi kita berbicara tentang budaya. Sekarang kita berbicara tentang waktu nih, Bes. Menurut Edward, membedakan konsep waktu menjadi dua, yaitu monokronik dan polikronik. Yang pertama kita akan membahas tentang monokronik dulu ya, Bes. Jadi, Son, menurut kamu monokronik itu seperti apa sih? Jadi monokronik itu Ada yang fokusnya hanya pada satu tugas aja. Maksudnya orang yang menganut budaya monokronik ini cuma bisa mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu. Jadi dia nggak bisa multitasking. Mungkin kamu pikir kalau dalam budaya monokronik ini tuh dia bisa produktif ya dibanding budaya lain, tapi sebenarnya enggak karena mengatur hidup berdasarkan urutan waktu itu nggak selalu produktif itu sih. Oke, tapi kira-kira nih, negara apa aja sih yang menganut budaya monokronik? Kalau negara yang monokronik yang aku tahu itu ada Amerika Utara dan Eropa Utara. Selain monokronik, ada juga yang namanya polikronik. Polikronik ini bisa dibilang kebalikan dari monokronik. Dalam buku Beyond Culture karya Edward Hall, polikronik ini disebut dengan P-time, yang artinya lebih cenderung mementingkan kegiatan terjadi dalam waktu tertentu. Jadi orang dengan waktu polikronik ini bisa menganggap kalau waktu itu dapat didaur ulang. Atau kayak waktu tuh bakal kembali lagi. Nih Roro nih, menurut kamu bagaimana budaya
polikronik waktu dapat mempengaruhi produktivitas di tempat kerja, kuliah, dan kehidupan sehari-hari? Oke, itu pertanyaan cukup menarik ya. Jadi mungkin konsep polikronik itu tuh cenderung orang-orang yang bisa multitask ya. Jadi mereka bisa dibilang nggak terlalu terpaku sama satu tugas saja. Dan tentu aja nih konsep waktu polikronik itu bisa digunakan di dunia kerja, dan konsep waktu polikronik ini punya dampak positifnya. Yang pertama itu misalnya kayak waktu polikronik dapat meningkatkan fleksibilitas seseorang di tempat kerja. Selain itu juga karyawan mungkin akan lebih cenderung bekerja dalam tim dan berkolaborasi secara alamiah gitu. Dan kalau mengenai kehidupan sehari-harinya gimana? Kalau mengenai kehidupan sehari-hari itu, konsep polikronik lebih mementingkan kepada suatu kegiatan atau momen ketimbang waktu itu sendiri. Jadi, polikronik, polikronik waktu dapat mendukung hubungan sosial yang kuat karena orang lebih cenderung melibatkan dirinya dalam banyak kegiatan bersama-sama. Gitu. Oke, baru nih Rob, bagaimana perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi memainkan peran dalam membentuk budaya polikronik waktu? Menurut aku, perkembangan dari teknologi itu, apalagi di bidang komunikasi itu ya, cukup memberikan dampak yang signifikan. Jadi misalnya nih, peran teknologi dalam membentuk budaya polikronik itu bisa dilihat dari smartphone yang kita gunakan. Misalnya, kita lagi teleponan nih sama orang lain, tapi kadang kita juga apa sih lagi teleponan, tapi kita Scroll gitu. iya lagi scroll media sosial atau telepon, tapi kita sambil makan, sambil nugas gitu kan. Terus juga dari smartphone ini juga untuk kita berkomunikasi sama orang lain tuh gak harus menunggu jadwal waktu, jadi bisa kapan aja gitu. Selain itu juga misalnya di bidang hiburan nih, sekarang kan udah banyak ya kayak layanan TV buat streaming gitu kan. Nah, bisa itu streaming musik, film atau acara dan lain-lain gitulah. Nah itu tuh biasanya kita nonton stream itu kapan aja dan di mana aja kan. Nah, jadi kalau misalnya kita nih ada di mana tuh kita nggak bisa nonton live streaming gitu karena ada suatu tugas lah misalnya, kita bisa apa sih nonton ulang acara tersebut Di soalnya lain waktu gitu ya. soalnya mungkin ada orang yang upload live streaming itu di apa sih namanya, Di media sosial Iya. lain. Kan nggak sih kalau misalnya kita live di Instagram gitu, kan bisa ada fitur untuk menghapus, ada juga untuk kita bagikan. Iya bisa di save ya. Iya bisa di save, jadi kita orang yang nggak nonton live kita tadinya dia bisa nonton live kita kan. Oke Bes, jadi segmen kali ini kita masuk di segmen Q&A. Kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang menarik nih Bes dari teman-teman kita. Aku mau nanya nih untuk Sonia nih. Gimana kalau misalnya orang dengan waktu monokronik tetapi dia dihadapkan dengan situasi polikronik? Oke, sebenarnya kita nggak bisa menetapkan orang kayak, oh kamu orang yang monokronik, kamu orang yang polikronik gitu ya. Kita harus tahu kalau manusia itu ya bisa berubah. Kalau misalnya ada orang yang biasanya memahami konsep monokronik nih, tapi dia dihadapi dengan konsep polikronik, pasti dia bakal kaget kan. Dan dia juga bakal keteteran karena dia nggak biasa melakukan mobilitas seperti yang di konsep polikronik itu. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya adaptasi sih.
Oh, berarti kita itu harus adaptasi perlahan-lahan agar kita biasa melakukannya gitu ya. Baru untuk Roro nih. Apa yang membuat seseorang memiliki budaya waktu polikronik? Kalau seseorang yang ada di lingkungan dengan konsep polikronik itu, maka ya secara nggak langsung ya bakal menjadi polikronik gitu. Dan begitu pun sebaliknya kayak monokronik gitu. Misalnya nih dalam keluarga, kita diajak pergi sama orang tua kita. Ya, tapi kita tuh nggak bisa ikut. Jadi kayak orang tua kita mungkin kayak bakal jawab, oh ya udah nggak apa-apa, kita pergi besok aja gitu. Itu contohnya ya kayak Kalau orang di yang polikronik ya? iya betul. Jadi jawaban yang cocok buat pertanyaan ini ya bagaimana seseorang bisa apa sih kayak bagaimana seseorang berada di lingkungan yang kayak gitu. Oh, jadi kayak seseorang yang beradaptasi lah ya dengan lingkungannya. Karena kan juga kalau keluarga itu kan dan pemikiran orang itu kadang berbeda-beda gak sih? Baru nih Roh, ada gak sih negara yang menganut konsep individualistik tetapi dia juga menganut kolektivistik? Mungkin ada sih ya, ada. Jadi Contohnya Roh? contohnya itu di negara Indonesia. Tadi kan udah sempat aku jelasin ya, Indonesia termasuk negara yang menganut budaya kolektivisme. Cuma karena apa sih Beriring berjalannya iya, waktu. Mengiring berjalannya waktu, negara Indonesia itu udah mulai mengikuti budaya individualistik. Misalnya itu kayak artis-artis sekarang nih di Indonesia kan juga apa sih anak-anak mereka tuh udah diberikan kamar sendiri lah atau apa sendiri lah kayak gitu. Oh, contohnya kayak ini gak sih Nikita Willy yang dia sekarang menetapkan anaknya tidur di kamar sendiri, tapi dia juga kayak bikin semacam CCTV gitu, jadi dia bisa ngeliat kegiatan anaknya gitu. Baru juga ada gak sih yang di Surabaya tuh TikTokers, mamanya Clayton, iya Clayton. Dia juga kan sekarang ada 2 Viral anak juga gak di sih? TikTok ya, dia. Viral juga di TikTok. Jadi mungkin banyak orang-orang Indonesia sekarang juga sudah mengikuti Budaya mereka individualis. kan. Ya gitu. Oke, Bes, semoga untuk kalian yang tadi sudah bertanya, semoga pertanyaan kalian ini terjawab ya oleh 2 teman-teman aku ini. Oke, Bes, dari acara ini setiap materi memiliki kata kunci loh. Yang pertama individualistik, yaitu kepentingan pribadi. Baru ada juga kolektivistik, yaitu kepentingan kelompok. Baru ada juga monokronik. Monokronik itu waktu yang berjalan lurus. Dan yang terakhir ada polikronik, yaitu waktu yang berputar. Nah, dengan kata kunci ini semoga kita bisa membedakan keempat materi yang kita bahas tadi ya, Bes. Bes, nggak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung acara dan membicarakan banyak hal yang banyak banget, mulai dari individualistik, kolektivistik, monokronik, dan polikronik. Besti, nggak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Sekian podcast episode 6. Jangan lupa saksikan episode berikutnya ya. Kami pamit undur diri. Bye-bye.